Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruang treatment ya Coach ya? Yes, betul. Oke, kita mau ngapain nih Coach? Oke, jadi mungkin habis tadi udah nge-gym, saya rasa mungkin di area sini, daerah pundak agak sedikit terasa kaku. Bener Oke, banget Coach. sama nanti karena tadi habis lari juga mungkin di area sekitar betis itu banyak mengalami kekakuan. Oke. Gitu, ya. Jadi daerah bagian atas di punggung, Oke. sama fokus di kaki ya? Ya, betul. Sebelumnya memang sport massage ini merupakan salah satu bagian dari recovery. Jadi recovery itu banyak, ada kita bisa menggunakan ice bath, kita bisa menggunakan sport massage, termasuk kita juga menggunakan peralatan-peralatan bantu lainnya. Jadi sport massage kita akan lakukan sebenarnya bisa full body, tapi untuk hari ini kita akan fokus ke bagian area atas dan area bawah. Seperti itu. Oke, dan ini mungkin yang sering dikeluhkan ya? Karena rata-rata kan orang bagian atas olahraga, kayak angkat beban dan lari ya? Iya, karena kalau misalkan ototnya itu nanti kita tidak melakukan sport massage ataupun recovery, jadi ditakutkan ototnya menjadi kaku. Nah, saat ototnya kaku, disitulah sebenarnya nantinya lebih rentan untuk mengalami cedera dan bahkan bisa mengganggu sampai nanti mungkin gampang pusing seperti itu. Karena memang otot ini kan kita pengen recovery supaya dia bisa digunakan kembali. Jadi nantinya rutin berolahraga, ya kita juga rutin melakukan sport massage. Benar, berarti penting banget ya? Oke. Oke Coach. Ya, nah di sini kita akan lakukan berbagai macam teknik untuk sport massage, akan dibantu oleh tim sport terapis kami. Jadi memang Coach yang melakukan juga massage ini memang harus terapi khusus ya? Ya, betul. Jadi fisioterapis itu kalau untuk cedera kita lakukan dengan fisioterapis. Tetapi kalau untuk sport massage kita menggunakan yang namanya sport terapis, yang dimana udah lulusan dari ilmu olahraga, dimana mereka juga akhirnya belajar tentang anatomi, mereka juga belajar tentang hubungan antara olahraga dengan kelelahan dan juga berbagai macam teknik recovery. Jadi pastinya akan berbeda dengan massage tradisional. Oke, titik-titik ini berarti ada titik-titik khusus atau gerakan-gerakan khusus, gimana Coach? Jadi pada saat kita melakukan olahraga, sebenarnya bakal ada beberapa titik yang lebih rentan untuk mengalami kekakuan. Itu dinamakan trigger point. Oke. Dimana setiap otot mempunyai trigger point-nya sendiri yang akan aktif pada saat dia setelah digunakan berolahraga, ataupun sebenarnya pada orang kantoran juga banyak yang mereka mungkin posisi statik dalam waktu lama. Jadi hampir mirip. Bedanya kalau digunakan olahraga ya karena digunakan, tetapi kalau yang di kantor itu adalah yang jarang digunakan, sehingga ototnya mengalami kekakuan. Jadi saat dia dilakukan berbagai macam teknik sport massage, maka bernafas untuk nafas panjang, termasuk buang nafas, tarik nafas, itu membantu prosesnya menjadi lebih rileks. Coach Asep, sebaiknya massage ini dilakukan berapa kali sih? Sebenarnya untuk yang melakukan sport massage ini tergantung dari seberapa banyak dia melakukan olahraga dalam setiap minggunya. Sebagai contoh, kalau orang yang setiap hari berolahraga dalam satu minggu, mungkin minimal dia harus melakukan 1-2 kali. Tetapi apabila dia olahraganya seminggu 3 kali, mungkin 2 minggu sekali masih oke. Kalau dia yang cuma mungkin seminggu sekali, ya 1 bulan sekali melakukan sport massage juga itu bagus. Termasuk juga sebenarnya sport massage ini bukan hanya untuk yang aktif berolahraga, tadi pun yang orang-orang misalkan pasca cedera, mereka kan ototnya menjadi kaku nih. Ya. Nah, itu juga mereka bisa menjadi salah satu program dalam rehabilitasi. Coach, rata-rata yang datang ke sini yang melakukan sport massage aktif melakukan olahraga. Kalau saya kan karena nge-gym atau lari, tapi biasanya yang datang ke sini aktif olahraga apa sih Coach? Oke, yang terbaru sekarang ini banyak banget yang datang itu mereka dari tenis, Oh, gitu. pedal, termasuk juga sekarang yang ada beberapa seperti dari basket, mereka juga yang rutin fun football ya, sekarang banyak banget orang fun football. Jadi saya pikir semua jenis olahraga membutuhkan sport massage. Tapi memang ada yang olahraga-olahraga prestasi, mereka seperti atlet, mereka sudah tahu pentingnya sport massage, tetapi mungkin teman-teman sport entusias itu masih kita edukasi, karena memang apabila dilakukan secara rutin, sport massage ini bisa membantu untuk bagaimana mereka performance-nya lebih baik saat mereka melakukan olahraga, dan juga ya nggak gampang cedera. Ini kan lagi hits banget nih yang lari-lari nih. Yang harus apa ya, yang berkegiatan lari 1 hari sekali, berarti memang wajib ya seminggu 1-2 kali ya Coach tadi ya? Betul. Harus melakukan sport massage. Nah ini nih, para runners di rumah nih, setidaknya melakukan sport massage 1-2 kali dalam seminggu ya Coach? Betul.
Oke. Nah, urutan masasnya gimana, Coach? Dari punggung atau dari kaki atau gimana, Coach? Sebenarnya tidak ada satu hal yang memang menjadi patokan harus atas ke bawah. Tapi yang pertama adalah prinsip-prinsipnya, misalkan kita masasnya itu ke arah jantung, berarti dari bawah ke atas untuk penekanannya. Kalau yang kedua, ya kalau memang full body massage, jadi dari bawah sampai ke atas, itu juga salah satu hal yang mungkin lebih di faktor efisiensi juga, ya kan? Dari juga pergerakannya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita memberikan tekanannya. Karena tekanan ini berbeda-beda. Ada tekanan yang halus, itu pasti digunakan untuk awal pada saat kita memulai sport massage. Tetapi tekanan yang lebih dalam, yang lebih penekanannya lebih kencang, itu akan dilakukan untuk apabila ada beberapa titik yang tadi trigger point yang memang dia kaku, itu perlu penekanan berlebih, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih, Coach, kontraindikasi atau yang tidak boleh melakukan sport massage dalam keadaan apa aja nih, Coach? Oke, nah ini penting banget buat teman-teman yang hobi melakukan sport massage. Ada beberapa kondisi di mana kita harus hati-hati. Sport massage ini kurang efektif ataupun bahkan bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya apabila yang pertama adalah sedang mengalami yang namanya cedera pada bagian otot maupun pada ligamen. Kalau semakin dilakukan massage di area tersebut, ditakutkan terjadi kerobekan yang semakin besar. Yang kedua adalah pada saat kita merasakan badan kita sedang demam, itu juga harus hati-hati untuk dilakukan massage. Yang ketiga adalah adanya luka terbuka, itu juga menjadi satu perhatian khusus apabila dilakukan sport massage. Dok, aku nggak suka makan sayur, bahaya nggak sih? Ada pertanyaan kayak gini. Ya, sayang ya. Karena sayur adalah salah satu jenis yang kaya akan serat-serat atau fiber. Nah, biasanya alternatifnya kalau kalian nggak suka sayur, bisa juga mengkonsumsi buah-buahan. Sama fungsinya, kaya akan fiber, serat-serat, dan berbagai antioksidan dan vitamin. Kita tahu bersama fungsi sayur dan buah bagus banget untuk kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah dan kolesterol bisa juga mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Jadi rajin konsumsi sayur, kalaupun tidak suka bisa dikombinasi ataupun diganti dengan buah-buahan.